Baik, bagaimana kamu malam ini? Alhamdulillah baik. Banyak kegiatan? Aman. Tugas-tugas sekolah banyak? Intinya Pak Hendra sudah tahu apa yang menyebabkan Ibu memanggil Pak Hendra di sekolah ini? Sebaiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu ya, supaya mendapat kelancaran dan rezeki yang baik ke depannya ya. Baik, kita mulai berdoa ya Pak Hendra, saya memimpinnya. Di sini Pak Hendra, Ibu mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Hendra dan ini ya, tentunya Ibu semalam ada WA Pak Hendra kan ya. Ya. Nah, jadi di sini Ibu ingin mengajak Pak Hendra membahas ada masalah yang dihadapi oleh Pak Hendra kemarin. Mungkin sebelum itu Ibu jelaskan dulu tentang asas-asas dan tata tertib serta pengaturan yang ada dalam konseling individu ini ya. Yang pertama asas kerahasiaan, di mana nanti apapun yang Pak Hendra katakan ke Ibu, maka Ibu akan merasakannya. Ya, ya. Jadi Pak Hendra jangan takut ya. Jadi katakan apapun yang menjadi undang-undang Pak Hendra penyebab masalah itu ya. Kemudian asas kesukarelaan. Tentunya Ibu memanggil Pak Hendra ini tanpa paksaan, ya kan? Tidak ada yang maksakan. Ya. Kemudian asas kemandirian dan kedinamisan. Ya, tentunya kita menginginkan hal yang positif ke depannya ya. Kemudian asas keterpaduan dan ketertiban. Yang tentunya kita akan berpegang teguh pada masalah yang Pak Hendra hadapi ya. Kemudian asas kearintangan kasus, yaitu apabila nanti Ibu tidak bisa menyelesaikan kasus Pak Hendra, maka Ibu akan mengarintangan ke ahlinya. Jadi Pak Hendra jangan khawatir ya. Jika nanti setelah konseling ini Pak Hendra merasa Pak Hendra itu masih tidak bisa merubah perilakunya, maka datang lagi ke sini ke ruang Ibu. Silakan ceritakan ke Ibu, nanti Ibu akan memberikan solusinya dan mengarintangan kasus jika Ibu tidak bisa menyelesaikannya. Ya, ya silakan Ibu. Doa itu aja juga bisa ya. Kemudian asas Bumi Handayani, yaitu asas di mana kita akan berpegang teguh pada pendidikan. Nah, baik Pak Hendra, paham ya tentang asasnya. Jadi di sini kemarin Ibu ada menerima informasi dari wali kelasnya. Itu katanya Pak Hendra ada kasus di kelas seperti perkelahian. Benar? Kenapa sampai terjadi masalah itu? Malam adik
kami ngumpul. Tapi enak nggak berteman dengan teman di luar sekolah nih? Dan tidak ada istilahnya perkelahian? Tidak pernah terjadi perkelahian? Pernah Bu, pernah. Itu sama Bu, seperti teman-teman saya yang sekolah yang kecuali kalau teman saya teman tidak banyak. Jadi kalau ada teman yang di luar itu pernah juga Bu berkelahi sama saya Bu. Jadi pernah juga berkelahi di lingkungan luar. Kalian anak keberapa? Yang pertama Bu, Yang pertama dari berapa saudara? dua saudara Bu. Yang adiknya Adiknya masih kecil. masih kecil Bu. Setelah umur berapa? Setelah 4 SD Bu. Ya. Delapan. Kemudian bagaimana hubunganmu dengan saudara kandungmu? Dengan saya teman tetapkan saya membaik karena merupakan pembicaraan itu. Palingan kalau saya sama dia paling untuk dia sekolah, bukan dia sekolah. Kalau untuk main itu jangan nggak pernah. Kalau dengan orang tua gimana? Kalau sama orang tua Bu, penting sekarang sayanya yang lagi izin untuk mengungkapkan kasih sayang itu atau gimana. Jadinya saya pun jangan berbentak mata, berbentak muka, berbicara sama orang tua, jangan muncul lagi sama keluarga. Karena kan orang tua saya dua-duanya kerja Bu, jadi saya pulang itu sendiri di rumah Bu sama adik saya yang cewek itu ngikut orang tua saya kerja Bu. Dan orang tua saya balik itu sekitar jam 5 lewat Bu. Nah kalau udah jam 5 lewat itu Bu, saya palingan di kamar terus Bu. Habis maghrib baru saya keluar lagi Bu, jadi nggak sempat untuk bicara sama orang tua saya Bu. Jadi kamu sering apa hanya dengan adikmu saja? Iya. Adik saya itu orang tua saya. Adik saya itu di rumah. Ngapain kalau di rumah sendiri? Ya itu karena kan sekolah kan pulangnya jam 3.50 Bu. Biasa itu bangunnya jam 6. Biasa pun keluar Bu, keluar pun palingan makan, itu mandi, rumah main HP sendiri. Karena selain ini kan ibu dapat info katanya termasuk anak yang berprestasi di kelasnya. Nah, ada sedikit itu sering emosi dengan temannya. Walaupun temannya itu misalnya terkadang hanya melakukan kesalahan kecil saja udah parenya makan gitu ya. Banyak yang menginformasikan ibu begitu. Apakah Parenda memang suka marah gitu kalau dikacau kawan atau gimana kawan? Jadi tetapi saya sih bakalan aja saya mengaku atau misalnya saya suka dikontrol karena saya dari kecil juga sering mungkin saya dimarah saya pernah dibully Bu, saya diam, saya dibully mungkin itu yang membuat itu pemikiran saya sekarang apapun yang menyenggol saya Bu tetap saya lawan. Dulu SD saya pernah dibully Bu, saya diam, dibully Bu sampai saya tak berani masuk sekolah Bu. Mungkin makin bertambahnya usia saya makin membuat saya berpikir bahwa apapun sedikit pun yang menyenggol saya itu saya harus lawan. Mungkin dari situ yang membuat emosional saya tidak terkontrol Bu. Itu ya penyebabnya sering dibully ya Parenda ya. Jadi gimana dulu kamu waktu SD itu ya di sini dulu ya? Itu dulu pertama dari malam-malam itu saya kasih karena saya diancam dulu itu kalau dikasih duit tetap dibeli oleh abang-abang itu. Saya itu hanya dia Bu, saya kasih uang namun lama-lamaan nanti jadi Bu. Jadi itu yang membuat saya pernah tidak sekolah selama 2 bulan Bu. 2 bulan dan sekolah. Ya, Bu. Dan dicari pihak sekolah. Dan dicari Bu ke rumah, namun itu waktu orang tua saya nggak ada kerja, jadi sayanya kalau di rumah pun kalau pas dulu masih kecil, kalau saya dulu masih kecil kalau nggak sekolah ya pergi keluar main Bu, gambarnya dan PS itu pun hanya sendiri juga. Jadi kamu yang 2 bulan tidak masuk sekolah itu
keduanya, kemungkinan orang itu akan menjauh kita. Benar tidak, Pak Rendra? Ya, akan takut dengan kita, takut karena kita sering marah kan, sering emosi kan. Jadi kita akan dijauhi orang, Pak Rendra, saat kita memerlukan pertolongan orang, ya tak? Nah, jadi bagus tidak sifat emosi itu yang dipelihara? Ya. Nampaknya sudah mulai datang saya jadi lagi bawa anak saya. Kan jadinya begitu kan. Jadi Pak Rendra di sini sebaiknya ibu menyarankan Pak Rendra untuk lebih sabar, lebih banyak mengontrol emosinya. Saat masalah Pak Rendra waktu SD sering dibully, disakiti kawan, Pak Rendra tidak melawan tapi muncul perasaan ingin mempertahankan diri, jadi akibatnya jadi keras, ya kan? Jadi sering emosi. Jadi itu ibu anggap itu tidak benar, ya Pak Rendra. Jadi jadilah orang yang penyabar. Tapi kalau temannya keterlaluan, Ya, kalau temannya keterlaluan, mungkin kita tidak langsung juga harus mengukurnya, ya enggak? Atau kita tidak langsung berteriak emosi kepada orang itu kan? Keterlaluan kita bisa bertanya, kenapa dia begitu? Ada apa dengan sikapnya begitu, ya kan? Pak Rendra ya? Atau kita bisa melaporkannya kepada misalnya Pak Rendra kan di kelas ada wali kelas, ya kan? Tidak langsung bertindak sendiri, ya kan? tapi kalau saya soal berbicara petani itu Bu, saya lebih gengsi Bu, jadi lebih banyak tindakan saya Bu, makanya Ya, lebih banyak tindakan. Jadi bertindaklah bijak Pak Rendra. Bijaknya tidak langsung memukul atau emosi kepada orang itu. Kita meredam emosi kita dulu. Kita menyelesaikan masalah dengan secara baik-baik dulu. Ingat, saat kita emosi, kita akan menimbulkan suatu masalah dan masalah itu akan menjadi semakin panjang. Iya kan? Nah, seperti kasus kemarin itu kan Pak Rendra sebenarnya masalah kecil hanya disenggol kawan kan, tapi makin besar karena masalahnya Pak Rendra udah memukul kawan, jadi orang itu tidak terima Pak Rendra. Bahkan kalau kita makin keterlaluan bisa dilaporkan ke pihak yang lain Pak Rendra. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita, ya. Ingat, apapun perbuatan kita itu akan ada risikonya. Jadi harus berpikir sebelum bertindak. Ya, ya itu mau ibu Pak Rendra. Jadi ibu harapkan Pak Rendra bisa ya tadi mengontrol emosinya, menjaga sikapnya, misal tidak suka dengan teman atau mau marah atau emosi alihkan ke lain. Bisa Pak Rendra mengerjakan tugas atau Pak Rendra menggambar atau melanjutkan hobi Pak Rendra. Apa hobinya? saya Ya, bermain futsal boleh. Nah, bermain futsal. Ya, jadi biar emosi itu meredah. Jadi jangan mungkin dengan diam di rumah itu akan menimbulkan emosi. Jadi bawalah ke hobi minat Pak Rendra. Ya, jangan diam saja. Ya. tapi kalau mau pengen lagi ke teman yang lalu dia memastikan itu gimana Bu, saya kan bilang bisa mau mulainya, jadi saya lebih menunjukkan dia dulu yang ke saya gitu. Jadi saya itu pengen cepat-cepat Bu baikan, namun karena gengsi saya yang terlalu tinggi itu berbicara langsung ke padanya Bu, jadinya lebih kalau kita itu lebih sengaja Bu, nggak tegur sapa, nggak lihat-lihatan gitu. Gimana Bu yang saya tidak dijauhi teman lagi gitu. Kamu yang pertama mulai siapa? Kalau mulai dia Bu, Ya. Jadi, mungkin temanmu melihat kamu itu kan udah marah. Jadi temanmu merasa takut gitu Pak Rendra. Makanya harus tegur sapa juga dengan teman, bergurau juga kamu kan suka bergurau kan? Ya, jadi makanya juga membuka diri, jangan diam saja, jangan mudah marah. Ya bergurau lah, berteman lah dengan teman.
Rendra. Mudah-mudahan kedepannya Pak Rendra bisa mengubah sikap yang tadinya sudah emosi menjadi lebih tenang ya Pak Rendra ya. Ya banyak-banyaklah bersabar. Saat ini melakukan satu hal dipikirkan dulu ya, jangan langsung dilakukan. Baik buruknya itu dipertimbangkan ya Pak Rendra ya. Bagaimana menurut ini masukan dari Ibu? Kamu siap? Yang membantu sih Bu, saya siap. Kamu siap mempraktekkannya? Oh, siap Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kamu dan bisa mengubah kamu menjadi lebih baik ke depannya ya Pak Rendra ya. Nah, jadi di sini Ibu inginkan Pak Rendra juga kita melakukan solusi dari masalahmu itu. Ya solusinya kamu banyak bersabar dan lebih membuka diri untuk berteman ya, dan mengontrol emosinya. Jadi di sini Ibu inginkan kamu bisa menjadi lebih baik ya, mau menjadi lebih baik. Mau Bu. Ya, itulah karena Pak Rendra kan berprestasi di kelasnya. Ya, semoga Pak Rendra dengan berprestasi di kelas, Pak Rendra disenangi teman-temannya, bukan dijauhi ya kan. Depannya akan menjadi lebih baik lagi. Jadi Pak Rendra, apa yang ingin kamu sampaikan ke Ibu? Ayo. Kalau temannya Bu, kalau saya sih lebih ketemu ke aku ke aku Bu, jadi saya tidak peduli muda teman kita. Namun kadang saya berpikir Bu, kenapa ya sampai dijauhi, kenapa ya sampai orang-orang tuh takut untuk kita bersama lagi. Jadi saya tuh berpikirnya ada yang salah juga Bu dari diri saya Bu. Nah saya pengen mengubah Bu, saya pengen mengubah. Saya dah coba aku kontrol sini ke situ, namun saya tuh kalau mungkin sudah terlalu kecanduan buat emosional, jadinya sangat susah Bu dikontrol. Contohnya saja ketika di jalan, kalau ada orang yang akan lalu lintas dan hampir mencelakakan saya itu, saya langsung teriaknya Bu, langsung kayak emosi. Hampir waktu itu di pasar saya hampir mau adu pukul juga Bu sama bapak-bapak itu Bu, gara-gara dia belok dan menyingkir Bu dan hampir mencelakakan saya. Nah di situ bapaknya awalnya minta maaf Bu, namun emosi saya yang susah dikontrol, saya langsung buka helm, langsung memukul dia Bu. Dan di situ saya pun banyak dapat pro dan kontra Bu. Ada yang bilang saya main hakim sendiri, ada yang bilang saya terlalu emosi, dan ada juga yang dukung saya Bu, orang itu harus kita jalan Bu. Jadinya saya Bu bingung Bu, harus tetap menjadi yang emosional atau harus memang betul-betul merubah Bu. Namun dulu yang saya pernah berkata kepada saya Bu, jangan diam kalau harga dirimu dipermainkan. Nah, mulai ingat kata-kata itu yang mungkin membuat saya selalu melawan Bu apa yang saya Bu. Jangan mudah, apa kata ayahnya, pesan ayahnya,
mungkin kedepannya Ibu harapkan